Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Salam sejahtera, salam bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan atas karunia-Nya dan kasih-Nya yang menghantar kehidupan kita hingga saat ini, dan Tuhan menyapa kita lewat firman-Nya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oikumene inklusif adalah merupakan tema besar HKBP tahun 2024. Dan secara khusus tahun 2024 Tuhan ingatkan HKBP untuk merayakan 125 tahun sending HKBP, yang mana direspon oleh seluruh jemaat, resort, demikian juga distrik. Secara khusus HKBP Distrik 11 Toba Hasundutan sudah, sedang, dan akan melakukan berbagai rangkaian kegiatan yang berkenaan tentang sending HKBP. Tentunya saudara-saudara, apa hubungan oikumene inklusif dan apa hubungan dengan tahun sending HKBP lewat Nats pada hari Selasa saat ini? Tuhan mau mengatakan bukan berarti Yesaya 66 ayat 18 begitu terkenal karena merupakan pasal terakhir dari kitab Yesaya, tetapi ada sebuah makna yang sangat sungguh luar biasa yang termaktub di dalam Yesaya 66 ayat 18. Apa itu? Tuhan mengatakan, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Saudara-saudara, sejauh mana manusia mengenal dirinya, manusia harus mengingat bahwa Tuhan Allah jauh lebih mengenal manusia daripada manusia itu sendiri mengenal dirinya. Walaupun dari perkataan bahasa Latin mengatakan gnotis theoton, artinya kenallah dirimu sendiri. Dan dengan mengenal diri kita mendapatkan dua fakta diri, yaitu kelebihan diri atau potensi diri, dan kedua adalah pembatas diri. Namun dalam kelebihan dan kelemahan manusia, Tuhan Allah mengatakan, aku mengenal kamu, aku mengenal umat, aku memahami, aku mengetahui. Karena Allah itu adalah Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu, yang mengetahui percis kehidupan umatnya, percis kehidupan setiap manusia. Tuhan Allah mengetahui rancangan manusia. Sekalipun manusia merencanakan sesuatu, tetapi Tuhan Allah mengatakan bukan rancanganmu, rancanganku. Bukan pikiranmu, pikiranku, bukan jalanmu, jalanku. Artinya, jangan manusia itu mau mengatakan Tuhan Allah berjalan di jalan Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana manusia itu berjalan di jalan Tuhan. Bukan Tuhan mau merestui rancangan manusia, tetapi manusia yang hidup di dalam rancangan Tuhan. Bukan berarti manusia mau mengatakan supaya Tuhan Allah memikirkan pikiran manusia, tetapi manusia yang berpikir itu harus memikirkan rancangan kebaikan dari Tuhan Allah. Demikian umat Tuhan, umat Israel, umat Yahudi. Tuhan mengatakan, aku mengenal kamu, aku mengetahui rancanganmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Itu sebabnya manusia hidup harus semakin dan semakin mengenal dirinya, dan dia juga harus mengenal Tuhan Allah. Karena setiap manusia yang mengenal dan semakin mengenal Tuhan Allah, sejauh mana pengenalannya kepada Tuhan Allah, sejauh itulah pemahamannya, kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan Allah. Pengalaman bersama Tuhan Allah yang menentukan hidup manusia. Apakah hidupnya bersama, berjalan dengan Tuhan Allah. Ketika manusia tidak mengenal Tuhan Allah, ketika manusia tidak memahami karya Allah, maka manusia akan jatuh kepada keputusasaan.
Manusia bisa menjadi stres. Karena apa? Karena dia berjalan menurut pikirannya, berjalan menurut rancangannya. Tetapi setiap manusia yang berjalan menurut rancangan dan pemikiran Tuhan Allah, rencana Tuhan Allah. Karena rancangan Tuhan Allah, rancangan kebaikan. Rancangan Tuhan sejak awalnya, secara khusus dalam nats ini, ada sebuah misteri yang sangat mendalam, yang tidak bisa dipikirkan manusia. Karena pikiran manusia terbatas. Dan tidak mungkin manusia yang terbatas bisa memahami Allah yang berkarya di luar batas. Dan Tuhan Allah tidak pernah ada di dalam batas-batas. Justru dia harus keluar dari batas-batas yang dibuat dunia ini. Pemahaman Yahudi membatasi mereka, menganggap mereka lah bangsa Tuhan. Benar. Tetapi kita juga adalah umat Tuhan, bukan secara genetis. Karena kehadiran dan kedatangan Tuhan ke dunia ini, yang dulunya misteri dalam perjanjian lama, bukan keselamatan yang lokal, tetapi keselamatan yang universal. Dia datang ke dunia ini bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh bangsa. Itu sebabnya dia mengatakan mengutus murid-muridnya supaya pergi mengobarkan Injil. Dalam bahasa Batak, sebagaimana panitia Jubileum 125 tahun HKIP Distrik 11 Toba Sundutan mengatakan, pakalak sending, kobarkan sending. Tentunya semangat pengutusan Yesus kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Tuhan memahami, mengetahui berbagai kelemahan dan kelebihan manusia, tetapi Tuhan mau memakai untuk apa? Untuk tujuan mulia. Tuhan mengatakan, Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Tidak hanya datang kepada Tuhan, tetapi bangsa-bangsa yang dulunya tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang dulunya menyembah berhala, tetapi karena pekabaran Injil, mereka tidak hanya melihat Tuhan Allah, tetapi mereka menyaksikan dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kamulah umat yang rajani. Tugas tentang jawab setiap orang yang telah Tuhan selamatkan Allah, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan Injil, mengobarkan sending, supaya orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang masih jauh dari Tuhan, mendekat dan datang kepada Tuhan. Dan mereka tidak hanya melihat, tetapi bisa menyaksikan, merasakan kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, saat ini dan ke depan, Tuhan mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk bahkan. Karena kehadiran Tuhan ke dunia ini sekali lagi bukan lokal, tetapi universal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia bumi, kosmos yang Tuhan selamatkan. Oleh sebab itu manusia juga harus terpanggil setiap saat dengan pengenalannya kepada Tuhan. Dengan itulah setiap manusia berkobar jiwanya, merasa berhutang dan bertanggung jawab untuk mengkampanyekan, untuk mengatakan kepada seluruh saudara-saudaranya, teman-temannya, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai waktu, untuk mengabarkan kebaikan Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat sabdamu, buat firman-Mu. Kuatkan kami untuk menerima firman-Mu, tidak hanya sebagai konsumsi kognitif kami ansi. Biarkan firman-Mu tidak kami kuasai, tetapi firman-Mu yang benar-benar berkuasa, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami juga semakin mengenal diri kami, agar kami yakin dan percaya bahwa Tuhan jauh lebih mengenal diri kami daripada kami sendiri mengenali diri kami. Semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami mendekat kepada Tuhan, dan semakin jiwa kami berkobar, iman-iman kami berkobar untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Itulah nubuatan dari dahulu kala dan sudah nyata di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, membawa dan memberikan keselamatan bukan hanya kepada manusia, tetapi ke seluruh ciptaan. Saat ini dan ke depannya, Tuhan selalu menyemangati kami dan mampukan kuatkan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, memberitakan kebaikan Tuhan,
memberitakan Injil, mengobarkan firman Tuhan, menyampaikan pesan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan ke seluruh ciptaan Tuhan. Itulah tugas dan tanggung jawab kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kami sampai akhir zaman. Amin.